I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, wooden not 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan mencari responden untuk penyuluhan saya, yaitu tentang hipertensi dan pengobatannya. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh Mbak, silakan duduk dulu. Baik. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Laila Fitriani dan teman saya Renita Ijamelni yang akan membantu proses perjalanannya penyuluhan ini. Kami dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, Prodi Farmasi, meminta waktunya sebentar untuk penyuluhan terkait hipertensi dan pengobatannya. Maaf, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Dewi Ralita Tandang. Apa sih yang Mbak Devi tahu tentang penyakit hipertensi? Yang saya tahu sih penyakit hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Mbak. Betul sekali Mbak, tetapi saya izin memperjelaskan lagi ya Mbak. Jadi penyakit hipertensi itu suatu penyakit kompleks yang ditandai dengan adanya tekanan darah melebihi batas normal. Biasanya tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Seiring waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Maaf, apakah Mbak pernah mengalami hipertensi? Kebetulan belakangan ini saya mengalami sakit kepala, pusing, mudah lelah Mbak. Apakah ada kaitannya dengan penyakit hipertensi atau enggak ya Mbak? Benar sekali Mbak, ada hubungannya dengan penyakit hipertensi. Seperti sakit kepala, pusing, mudah lelah itu umumnya gejala dari penyakit hipertensi. Kalau boleh tahu penyebab dari hipertensi itu apa ya Mbak? Bisa jadi memiliki keluarga yang mengidap tekanan darah tinggi, mengonsumsi terlalu banyak garam, dan kekurangan buah maupun sayuran. Atau bisa juga tidak melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi banyak alkohol atau kopi atau minuman lain yang mengandung kafein. Jadi saya mengalami hipertensi ya Mbak? Kemungkinan Mbak mengalami hipertensi. Maaf kalau boleh tahu, sebelumnya saat Mbak merasa pusing atau sakit kepala, Mbaknya mengonsumsi obat apa ya? Saya hanya meminum obat pereda nyeri Mbak. Setelah mengonsumsi obat tersebut, apakah ada efek yang dirasakan seperti sakitnya jadi hilang atau pusing merasa hilang? Belakangan ini belum menimbulkan efek yang maksimal sih Mbak. Paling saya kadang dibawa tidur biar tidak terlalu merasakan pusing. Sebelumnya Mbak sudah periksa ke dokter? Belum Mbak, soalnya kirain cuma sakit kepala biasa, tapi lama-kelamaan makin sering sakit Mbak. Baik, sebaiknya Mbak kurangin konsumsi garam dan olahraga secara teratur ya Mbak. Baik Mbak, kalau boleh tahu gimana ya cara pengobatan hipertensi? Secara farmakologi, pengobatan penyakit hipertensi dengan beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk menangani hipertensi yaitu golongan diuretik, contohnya hidrokloratazin atau indapamid. Kalau antagonis kalsiumnya seperti amlodipin dan nifedipin. Untuk menghebat betanya seperti atenolol dan bisoprolol, dan untuk penghambat alfa seperti reserpin, dan AC inhibitornya seperti captopril dan ramipril, dan untuk diuretik hemat kaliumnya seperti spironolactone
Untuk angiotensin reseptor blokernya seperti irbesartan, losartan, eprosartan, dan valsartan. Dan untuk reninnya seperti alisekrin, dan untuk vasodilatornya seperti minoxidil. Jadi di antara obat tersebut, obat mana ya Mbak yang sebaiknya saya konsumsi? Mbaknya bisa pakai amlodipin yang 10 ml dulu. Kalau sudah parah bisa dikombinasikan dengan golongan diuretik. Amlodipin itu obat apa ya Mbak? Obat ini digunakan sebagai pengobatan lini pertama hipertensi dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah. Untuk penggunaannya gimana? Untuk amlodipin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan hanya 1 kali sehari. Usahakan untuk mengonsumsi amlodipin pada jam yang sama setiap harinya agar efek pengobatannya maksimal. Apakah konsumsi obat tersebut menimbulkan efek atau enggak ya Mbak? Ada Mbak, efek sampingnya yang ditimbulkan yaitu pusing, mual, nyeri perut, dan lemas, namun presentasi timbulnya di bawah 10%. Selain terapi dengan obat, apakah ada terapi cara lain enggak ya Mbak? Ada, yaitu terapi non-farmakologi dengan cara diet, mengonsumsi makan dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan jumlah yang seimbang, pola makan sehat dengan sedikit garam, olahraga rutin, mengikuti kegiatan yang menyenangkan atau mengungkapkan frustasi dan mengurangi stres. Konsumsi garam yang normal itu berapa ya Mbak? Untuk garam normalnya tidak melebihi 2000 mg per hari Mbak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait hipertensi dan pengobatannya? Mau menanyakan, apakah hipertensi itu termasuk penyakit yang berbahaya atau enggak ya Mbak? Hipertensi jika tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, retinopati atau kerusakan retina, penyakit ginjal, stroke, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan serebral otak, dan gangguan syaraf. Apakah penyakit ini bisa sembuh Mbak? Umumnya tidak dapat sembuh, tetapi penyakit ini dapat dikontrol. Oleh sebab itu, menjaga tekanan darah tetap stabil diperlukan melalui konsumsi obat-obatan. Tadi kan penyebab hipertensi karena terlalu banyak mengonsumsi garam atau minuman tinggi kafein. Tetapi kenapa ada orang yang pola makannya sehat tetapi bisa terkena hipertensi ya Mbak? Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko hipertensi. Salah satunya stres. Kok bisa? Salah satu pemicu naik atau turunnya tekanan darah adalah kondisi emosi. Termasuk tingkat stres ternyata bisa mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan, serta menyebabkan naiknya tekanan darah secara mendadak. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya Mbak, tadi kan kalau parah obatnya bisa dikombinasikan. Obatnya apa aja Mbak? Kalau sudah parah sampai tekanan di atas 180/120 dikombinasikan dengan diuretik yaitu furosemid dengan dosis 40 mg. Golongan obat diuretik membantu ginjal membuang garam dan air yang akan mengurangi volume cairan di seluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Kebetulan ada keluarga saya yang sedang hamil. Saya mau tanya tentang hipertensi pada kehamilan. Untuk hipertensi dalam kehamilan, hipertensi pada preeklamsia didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang menetap paling sedikit 30/15 lebih tinggi daripada tekanan darah yang pertama kehamilan dalam 20 minggu. Pengobatan pilihan metildopa antagonis B blocker biasanya digunakan pada trimester ketiga. Pengobatan yang harus dihindari yaitu diuretik dan ACE inhibitor. Kenapa dihindari? Apakah ada efek sampingnya?
Pada obat diuretik ada efek sampingnya, yaitu farmakologisnya akan atau diduga menyebabkan efek berbahaya pada janin, manusia atau neonatus tanpa menyebabkan malformasi. Efek ini mungkin fleksibel. Untuk obat hidrokloratazin, jika memang perlu digunakan pada ibu hamil, maka harus mempertimbangkan rasio, resiko, dan manfaat. Obat ini umumnya digunakan untuk terapi hipertensi, gagal jantung, dan edema. Namun, kondisi ibu hamil sebaiknya menggunakan obat golongan lain. Perlu diketahui bahwa obat golongan lain dapat menembus plasenta dan terbukti ditemukan pada darah tali pusar. Ada lagi Mbak yang mau ditanyain? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Sama.